Wow, Masya Allah, Dajjal sudah mengetahui keberadaanku sebagai pembela, penegak kebenaran ini. Semua diserang sama Dajjal. Teman-temanku, anak-anakku. Ayo semua kita serang, kita lawan rame-rame. Siapa yang mau menjadi pasukan Imam Mahdi? Serang Dajjal itu. Bagaimana cara menyerangnya? Share petunjuk-petunjuk yang telah aku share. Karena itu tidak main-main. Petunjuk itu adalah datangnya dari Allah. Kalau tidak percaya, suatu saat Allah akan membuktikan semua kebenaranku. Ayo, siapa yang benar-benar telah berazam pada dirinya akan menjadi pasukan Imam Mahdi karena Allah, benar-benar berjuang karena Allah, berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu sangat mudah di akhir zaman ini. Cukup dengan meng-share apa petunjuk-petunjuk yang telah aku share di dalam grup-grup yang ada. Sholawat pada Nabi Nabil Ummi yang ku rindu di hati, sang pembawa syafaat akhir nanti. Waduh, mimpiku kali ini benar-benar harus dijadikan sebuah perenungan yang mendalam untuk semua umat. Aku bermimpi ada di sebuah tempat salon khusus perempuan saja. Kemudian di sana aku sangat terkejut berjumpa dengan teman SMP-ku, seorang perempuan yang ingin melamar kerja di salon tersebut. Dalam kenyataannya, temanku ini sebenarnya sudah meninggal dunia. Kira-kira 2 tahun lamanya setelah tamat SMP. Jadi sudah lama sekali sebenarnya. Dalam mimpi itu pun, saat melihatnya, aku bergumam dalam hati. Loh, bukankah dia sudah meninggal? Sambil aku jadi bingung sendiri, kok bisa jumpa dia di sini? Begitu gumamku dalam hati. Setelahnya, aku mendengar di sebelahku berbisik-bisik dengan teman lainnya, berkata, itu dia sudah meninggal, tapi dia ditarik dan dibantu oleh jerangkong. Jerangkong artinya tengkorak. Alangkah kagetnya aku mendengar bisik-bisik di sebelahku tersebut. Lalu aku ajak dia bicara dan dia bilang padaku akan melamar kerja di tempat salon tersebut. Kemudian aku ajak duduk dan ngobrol dengan beberapa orang perempuan lainnya. Entah kenapa langsung aku berkata, jangan lupa baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah aku mengucap sholawat, entah kenapa dengan seketika temanku itu hidungnya menjadi besar, hitam pekat, mirip seperti hidung babi. Nauzubillah min dzalik. Setelah itu langsung aku paham apa yang sedang terjadi dengannya. Akhirnya aku arahkan jari telunjukku pada dia terus-terusan sambil membaca sholawat.
Dan aku berkata pada dia, kembali sana, kembali sana. Dia sambil ketakutan karena sudah ketahuan rahasianya berkata, ya aku kembali sambil berlari. Namun aku terus kejar dia sambil jari telunjuk aku hadapkan pada dia yang berlari. Sambil aku terus ucap sholawat. Setelah sampai di jalan raya, mau mengarah ke kuburan tempat dia akan kembali. Karena dari jauh terhalang oleh pohon-pohonan, sempat aku melihat rok atau bawahan yang dipakai terbuka dengan sendirinya. Tapi yang nampak aku lihat hanya bokongnya saja. Karena dia harus kembali ke dalam kubur dalam keadaan telanjang, bukan? Lalu orang-orang yang mengikutiku dari belakang, aku memberitahu mereka dia sudah kembali ke alam kubur tadi. Aku juga sempat melihat bokongnya. Kemudian aku terjaga dari mimpi. Aduh, mengerikan benar mimpiku ini. Mungkinkah ini keadaan orang-orang yang meninggal dunia tanpa berbaiat pada Al-Mahdi, Imam Mahdi? Hingga sangat penting berbaiat dulu sebelum meninggal dunia, agar tidak masuk dalam sindiran dalam hadis seperti bangkai yang berjalan. Namun dalam hadis ini harus didalami secara hakikat, bukan secara syariat. Kalau didalami secara syariat, hanya menyebut dengan bibir saja tanpa mengenal benar Allah yang disebut adalah kesia-siaan belaka. Nah, yang diminta secara hakikat menyebut, tapi jasad, jiwa, raga benar-benar mengenal yang sebenar-benar mengenal Allah yang disebut. Malah kalau sudah mengenal, itulah yang dikatakan ingat selama-lamanya, terus-menerus, tidak putus-putus. Ini semua tidak bisa dilakukan lewat apapun kecuali lewat berbaiat pada Al-Mahdi, Imam Mahdi. Karena baiat Al-Mahdi, Imam Mahdi tersebut, Allah sudah buat secara otomatis langsung bisa mengenal yang sebenar-benarnya mengenal. Inilah yang dikatakan sebagai bukti pengampunan terakhir dari Allah untuk semua umat akhir zaman. Petunjuk dan peringatan. Pada tanggal 9 Februari 2023, aku mendapat petunjuk yang harus aku sampaikan kepada umat akhir zaman. Wahai saudara-saudaraku yang dicintai Allah, dalam tidurku saat itu, aku diminta untuk menyampaikan pesan penting untuk semua umat yang insya Allah bila pesan penting ini benar-benar diamalkan mulai sekarang, akan membuat selamat dari pengeliminasian alam besar-besaran nanti. Sepertinya pengeliminasian alam sudah pasti akan terjadi. Karena ruh Nabi Muhammad SAW pun telah datang dan mengabarkan pada Al-Mahdi, Imam Mahdi dengan bersabda, umat Al-Mahdi, Imam Mahdi hanya sedikit nantinya. Inilah mungkin yang dikatakan dalam Al-Quran, telah datang pemberi petunjuk dan peringatan. Adakah yang mau tahu apa pesan penting ini? Pesannya adalah perbanyak dan sering-sering mengucap sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Niat sholawat tujukan pada Muhammad sebagai sosok yang ada di luar diri, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Juga Muhammad yang ada di dalam diri, yaitu jasad dan raga kita sendiri. Saat dalam tidurku malam itu,
Setelah diminta untuk sampaikan pada umat tentang sholawat itu, lalu aku pun melihat diriku di mimpi berjalan, dan setiap satu langkahku terus aku mengucap sholawat. Sampai akhirnya aku bangun dari tidur.